Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Neng Gustini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling yang telah memberikan kami waktu untuk memaparkan materi kami mengenai review artikel jurnal tentang manajemen bimbingan konseling di masa pandemi. Nah, tidak lupa juga terima kasih kami kepada teman-teman kelas E yang berkenan untuk menonton video pemaparan materi dari kelompok kami. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Di sini saya sendiri Sala Octavia Khairunisa dengan NIM 1212 010158 yang akan bertugas sebagai moderator. Selanjutnya ada saudari Suci Robianti dengan NIM 1212 010164 sebagai pereview jurnal yang kedua. Selanjutnya ada saudara Syaiful Bahri dengan NIM 1212 010165 sebagai pereview jurnal yang bahasa Inggris. Dan yang terakhir ada saudari Tazkia Fauzia Syabani dengan NIM 1212 010172 sebagai pereview jurnal yang pertama. Pembahasan yang akan kami paparkan pada video kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Ke pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, berdasarkan kebijakan pemerintah, kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini diarahkan dalam bentuk pembelajaran secara daring atau online di rumah. Nah, pembelajaran daring yang diinstruksikan oleh pemerintah juga ditetapkan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Nah, perbedaan layanan bimbingan dan konseling dengan materi pelajaran lainnya itu adalah layanan bimbingan dan konseling ini tidak memberikan materi-materi ataupun tugas-tugas yang memberatkan siswa. Layanan bimbingan dan konseling ini menyajikan layanan dalam pembelajaran daring melalui format yang bermakna bagi siswa gitu. Guru bimbingan dan konseling berperan untuk mengatasi hambatan belajar peserta didik, pengembangan karakter baik di rumah, dan juga bagaimana membantu siswa dalam pengembangan life skill atau keterampilan hidup sehari-hari. Selanjutnya yaitu mengenai kajian teori. Nah, di sini kami mengambil 3 kajian teori. Yang pertama itu pengertian manajemen, yang kedua pengertian bimbingan konseling, dan yang terakhir itu ada manajemen bimbingan konseling di sekolah. Nah, langsung saja ya ke pengertian manajemen. Nah, manajemen itu adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain itu mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama. Nah, oleh sebab itu, manajemen itu memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia, dan juga memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pada hakikatnya, kegiatan manusia itu pada umumnya itu adalah mengatur atau managing. Untuk mengatur di sini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, poin yang kedua yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Nah, menurut Prayitno, bimbingan dan konseling itu adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal, baik dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku, begitu. Untuk poin yang terakhir yaitu manajemen bimbingan konseling di sekolah. Dapat kita lihat ya, saat ini dunia itu dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah COVID-19 gitu. Nah, COVID-19 ini itu sangat berdampak ya bagi segala bidang gitu. Tidak terkecuali juga bidang pendidikan yang ikut juga terdampak. Nah, pemerintah mempunyai kebijakan ya ini sangat mendadak
meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah atau madrasah menjadi di rumah atau daring gitu kan. Nah, ketidaksiapan stakeholder sekolah atau madrasah untuk melaksanakan pembelajaran daring ini menjadi faktor utama dalam kekacauan ini. Nah, walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif atau solusi dalam memberikan penilaian terhadap seorang siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi yang darurat pada saat ini gitu. Nah, peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung, dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring gitu. Untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah metode literatur. Karena penulis di sini itu mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan ini gitu. Penulis juga menyelesaikan persoalan ini dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Untuk pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu penyampaian atau pemaparan hasil review jurnal artikel dari pemateri. Untuk itu kepada pemateri saya persilahkan. Di sini saya akan mereview jurnal yang pertama yang berjudul Layanan Bimbingan dan Konseling pada Masa COVID-19 dengan penulis Rahmi Sofa. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu tentang tantangan yang terasa bagi guru BK. Itu adalah bergesernya metode konseling dari tatap muka menjadi via daring. Nah, dari langkah tersebut, guru BK itu dapat melanjutkan dengan memberi beberapa alternatif pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Walaupun memang hasilnya kurang maksimal, tapi langkah ini sebagai bentuk keberadaan dan kehadiran adanya guru BK sebagai pendengar yang baik dan curahan katarsis siswa. Nah, layanan BK ini merupakan model layanan konseling yang inovatif dalam upaya menciptakan layanan yang mudah dan bisa dilakukan di mana saja dengan bantuan koneksi internet. Nah, sekarang internet itu telah memberi perubahan yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan manusia. Yaitu terdapat beberapa fasilitas-fasilitas penting yang telah disediakan di internet seperti website. Website itu yaitu kumpulan halaman suatu domain yang mengandung informasi. Kemudian ada mailing list, yaitu grup diskusi di internet atau diskusi online yang dapat diikuti oleh siapa saja. Kemudian juga dalam jurnal ini bimbingan dan konseling itu menggunakan cyber counseling. Cyber counseling itu adalah salah satu pendekatan yang terdapat dalam bimbingan dan konseling yang bersifat virtual atau melalui bantuan koneksi internet. Nah, dalam melakukan pendekatan layanan bimbingan dan konseling berbasis cyber counseling ini, perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi persiapan utama, yaitu konselor itu dituntut agar memiliki penguasaan dasar aplikasi komputer dan internet itu sendiri. Kemudian penggunaan cyber counseling juga bukan berarti tidak menggunakan strategi layanan konseling yang lainnya. Akan tetapi penggunaan teknik ini itu bertujuan untuk mendukung dan menciptakan inovasi baru dengan pelayanan konseling serta mengasah kemampuan konselor itu sendiri dalam menguasai teknologi di zaman yang semakin berkembang ini. Nah, pendekatan layanan bimbingan dan konseling berbasis cyber konseling ini merupakan suatu strategi atau pendekatan atau juga pola perencanaan layanan yang dilakukan secara virtual melalui koneksi internet. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil review jurnal kedua yang berjudul Upaya Pelayanan Guru Bimbingan dan Konseling selama Pandemi COVID-19 pada siswa di SMP Negeri 23 Banjarmasin. Volume dan halaman 1-10 halaman, tahun 2020, penulis Jainal Fauji SPD MPD Kons, Ainun Hairiyah SPD MPD Kons, dan Jamaluddin Ma'arif. Reviewer Suci Rubianti, tanggal 1 Mei 2022. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui upaya pelayanan guru bimbingan dan konseling
respon siswa serta kendala atau hambatan pelayanan BK selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia, khususnya di bidang pendidikan. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 di bidang pendidikan adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sudah menjadi kebutuhan dan prioritas dalam pendidikan di masa pandemi, yang menimbulkan beberapa permasalahan baru. Baik bagi siswa maupun guru harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru, tetapi tidak semua orang mempunyai kemampuan beradaptasi dengan baik. Pelayanan, bimbingan, dan konseling yang diberikan selama pembelajaran daring atau online selama pandemi COVID-19 di SMP Negeri 23 Banjarmasin adalah layanan klasikal dalam bentuk media classroom dengan cara guru bimbingan dan konseling mengatur jam untuk melaksanakan layanan. Kemudian siswa-siswa kelas tertentu dipersilahkan untuk memasuki classroom yang telah disediakan sebelumnya oleh guru BK. Kemudian pelayanan bimbingan klasikal dilaksanakan untuk membahas topik tertentu yang telah disediakan oleh guru BK. Adapun respon atau perasaan siswa dalam pelayanan guru BK selama pandemi COVID-19 berbeda-beda. Kendala atau hambatan yang dialami siswa selama pembelajaran jarak jauh yaitu beberapa siswa itu tidak memiliki handphone, biaya yang kurang untuk memadai paket data, dan jaringan telepon yang lelet sehingga siswa menjadi terganggu dalam pembelajaran. Mereka juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun kelebihan pada penelitian ini adalah penggunaan teori dan referensi yang sangat gamblang. Penulis menggunakan referensi jurnal yang cukup banyak dan mendetail. Kekurangan peneliti, jurnal tersebut itu juga memiliki kekaburan makna di beberapa subjudul dan membuat pembaca sedikit bingung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu jurnal ketiga. Di sini saya akan mereview hasil penelitian dari jurnal ketiga dengan judul Dampak Intervensi Konseling Islam terhadap Perhatian dan Kecemasan Siswa selama Pandemi COVID-19. Jurnal ini disusun pada tahun 2021 bulan Januari dengan penyusun atau penulis yaitu Asroful Kadapi, Al-Faiz, Muhammad Romli, Dahlia Novarianing, Asri, dan Juwita Vinayanti. Dengan hasil penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Desain penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimental dengan model eksperimental desain kelompok kontrol non-setara. Desain ini dipilih karena pengambilan sampel tidak memungkinkan dilakukan secara acak dan ada consideration karakteristik responden yang harus dipenuhi, yaitu tingkat kecemasan prioritas tinggi dari responden. Kelompok eksperimen akan diperlakukan dengan konseling Islam format individu dan kelompok kontrol akan diperlakukan dengan konseling individu dengan memberikan informasi dan teknik saran. Instrumen penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan menentukan tingkat kesadaran peserta. Penelitian ini menggunakan Phased Mindfulness Questionnaire atau FFMQ, bentuk pendek yang dikembangkan oleh Beer et al. Dengan proses adaptasi telah dilakukan. FFMQ terdiri dari 5 aspek yang harus diukur, yaitu pertama, mengamati, kedua, ilustrasi, ketiga, bertindak dengan kesadaran, keempat, tidak menilai pengalaman batin, dan yang kelima, non-reaktivitas terhadap pengalaman batin.
Lalu, dengan menganalisis data sebagai berikut, analisis data pertama menggunakan statistik deskriptif untuk menentukan besarnya perbedaan persentase antara hasil sebelum dan sesudah tes dilakukan, serta mengetahui perbedaan persentase antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, dan analisis hipotesis penelitian untuk menguji efektivitas pengobatan konseling Islam. Penelitian menggunakan analisis tes Wilcoxon yang ditandatangani untuk menentukan perbedaan dalam kesadaran dan tingkat kecemasan individu sebelum pengobatan dan setelah perawatan, dan tes Mann-Whitney untuk melihat perbedaan dalam hasil kesadaran dan tingkat kecemasan antara kelompok eksperimen dengan kontrol kelompok. Sementara itu, untuk menentukan korelasi antara tingkat mindfulness dan kecemasan, para peneliti menganalisis tes korelasi peringkat Spearman. 3 tes analisis ditentukan oleh peneliti berdasarkan asumsi dan ketentuan penelitian yang tidak terpenuhi dalam statistik parametrik. Jadi, para peneliti menetapkan tes non-parametrik untuk menentukan efektivitas intervensi konseling Islam, format individu, dan korelasi antara tingkat kesadaran dan tingkat kecemasan. Setelah itu melakukan penelitian, lalu hasil dari penelitian tersebut, yaitu pada kelompok eksperimen, menentukan bahwa ada hubungan atau correlation antara peningkatan penelitian dan penurunan tingkat kecemasan responden konsel atau research pada kelompok eksperimen. Dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa jika tidak ada korelasi yang signifikan, tidak ada perubahan karena tingkat kesadaran setelah Beng diberikan intervensi konseling individu dengan teknik saran yang tidak mempengaruhi atau mengurangi tingkat kecemasan peserta dalam kelompok kontrol. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hasil review kelompok kami dari jurnal yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan pemateri yang telah memaparkan hasil review dan pembahasannya. Izinkan di sini saya untuk memberikan kesimpulan gitu ya. Jadi kesimpulannya itu, guru bimbingan dan konseling itu sangat berperan untuk mengatasi hambatan belajar peserta didik, pengembangan karakter baik di rumah, dan bagaimana membantu siswa dalam pengembangan life skill atau keterampilan hidup dalam sehari-hari gitu. Nah, penerapan layanan bimbingan dan konseling daring melalui internet itu memerlukan sejumlah media yang dapat disesuaikan dengan sifat bimbingan. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk mampu memanage waktu, mengontrol sikap belajarnya, dan kemandirian belajar. Nah, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran bimbingan dan konseling dalam memfasilitasi siswa agar memiliki kemandirian. Mungkin cukup sekian kesimpulannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.